wabarakatuh. Hai, saya Nur Tigawati akan berbagi tip atau langkah-langkah dalam mengambil suatu keputusan. Setiap hari Anda harus mengambil ratusan keputusan dan tidak jarang Anda merasa mengambil suatu keputusan yang salah. Misalnya, mengambil sambal pada makanan Anda tersebut yang terasa enak ternyata mengakibatkan sakit perut, atau salah memilih rute jalan ke kantor yang menyebabkan perjalanan Anda semakin panjang. Menyesali suatu keputusan yang telah Anda ambil tentu hanya membuang-buang waktu, apalagi bila menyesalinya seumur hidup. Agar tidak menyesal di belakang hari, ikutilah tips-tips dari para ahli mengenai pengambilan keputusan yang tepat. Langkah awal atau langkah pertama, pikirkan apa yang paling penting untuk Anda. Semua orang membuat keputusan dengan berbagai alasan, termasuk alasan kehabisan waktu, tidak mempertimbangkan alternatif, atau hanya ingin mengikuti kemauan kita saja. Tapi menurut Shannon Eger, PhD, penulis buku The Art of Coaching dan profesor bidang studi bisnis di Columbia University, ketika dihadapkan dengan suatu keputusan apapun, yang harus dipertimbangkan adalah apa yang paling penting untuk Anda. Walaupun keputusan yang Anda lakukan merupakan keputusan yang sangat kecil, memastikan apa sesuatu yang Anda berpilih penting atau tidak adalah hal yang sifatnya mendasar. Tidak berarti satu keputusan akan mengubah hidup seluruh Anda. Namun keputusan-keputusan yang kecil tersebut akan bertambah atau berdampak dalam hidup Anda. Apakah Anda akan lebih baik, atau selanjutnya Anda memutuskan apakah keputusan tersebut mendukung tujuan hidup Anda atau tidak. Misalnya, setelah Anda bekerja, Anda diajak oleh teman Anda untuk pergi. Nah, Anda dapat memberikan suatu keputusan, yaitu apakah pertemanan atau kesehatan yang paling mempengaruhi hidup Anda. Dengan membuat suatu keputusan tersebut, Anda akan lebih mudah untuk mengambil keputusan tersebut. Langkah kedua, jaga emosi Anda. Apakah Anda pernah memaksa atau mengorek tabungan untuk membeli tas yang menjadi idaman Anda? Adalah saldo dari rekening tabungan Anda sudah sangat menipis. Banyak dari kita yang mendahulukan perasaan daripada otak. Maksudnya Anda memutuskan sesuatu berdasarkan emosi atau keinginan, bukan berdasarkan atas pemikiran matang Anda. Keputusan berdasarkan emosi sering kali hanya berakhir sebagai penyesalan. Contohnya, Anda akhirnya akan menyesal telah membeli tas tersebut ketika akhirnya ternyata Anda membutuhkan perawatan orang tua Anda untuk di rumah sakit. Menyarankan siapapun yang mengambil situasi emosional tersebut untuk menunggu 5 jam sebelum membuat keputusan akhir. Dengan cara ini, Anda dapat menenangkan emosi Anda ke tingkat yang paling wajar dan mulai berpikir dengan jelas tentang konsekuensi dari setiap pilihan serta keputusan yang akan Anda ambil. Langkah ketiga, yaitu cari cara alternatif. Jika keputusan yang Anda pilih ternyata salah, atau Anda akhirnya menyadari bahwa keputusan tersebut tidak seperti yang Anda inginkan, jangan buang waktu untuk berpikir, kalau saja saya. Sebaliknya, buatlah keputusan alternatif yang menghapus penyesalan Anda. Bukan tugas Anda untuk menyesal. Tugas Anda adalah membuat pilihan-pilihan baru. Jelas Yeager. Jika Anda yakin mengenai langkah selanjutnya, Yeager menyarankan untuk membayangkan jalan raya ketika Anda terjebak dalam kemacetan. Ambil jalan keluar pertama yang Anda lihat dan cari cara yang baru untuk mencapai tujuan Anda. Atau Anda telah memutuskan untuk pergi berlibur ke suatu tempat. Setelah sampai di suatu hotel, ternyata di luar turun hujan. Hal tersebut biasanya mengharuskan Anda untuk tinggal di hotel.
Tapi Anda juga dapat membuat suatu liburan di hotel lebih menyenangkan dengan cara mencari tahu apakah ada cara-cara seru yang diadakan oleh hotel tersebut, atau berkeliling hotel untuk melihat fasilitas yang tersedia. Langkah 4, evaluasi proses pengambilan keputusan Anda. Penasaran apakah Anda sudah banyak mengambil keputusan yang benar atau sebaliknya? Yeager menyarankan untuk menjaga pilihan tersebut dengan membuat buku harian selama 1 bulan. Catat semua keputusan yang telah Anda ambil setiap harinya. Bagaimana Anda membuat keputusan tersebut dan bagaimana pengaruh keputusan tersebut bagi hidup Anda. Dengan begitu, Anda dapat melihat pola dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, apakah keputusan yang Anda ambil berdasarkan saran orang lain? Atau apakah keuangan Anda memainkan faktor utama dalam pengambilan keputusan Anda? Dengan cari tahu apa yang mendorong pilihan Anda lebih mudah melihat perubahan yang harus dibuat dan memastikan bahwa semua keputusan yang Anda ambil adalah sudah benar. Pengambilan keputusan dapat diambil sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental dan atau kognitif yang membawa pada pemilihan satu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu final. Solusinya bisa berupa satu tindakan atau aksi atau suatu opini terhadap pilihan. Dan jangan lupa, berdoalah kepada Allah setiap Anda mengambil keputusan, agar yang keputusan yang Anda ambil tidak salah. Demikianlah tip yang telah saya berikan. Semoga tip ini dapat bermanfaat dalam kehidupan Anda sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.